Risiko pasar. Nah, kita sekarang akan merefresh how to manage market risk, bagaimana mengelola risiko pasar. Sama dengan risiko-risiko yang lain, risiko pasar harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dikomunikasikan ke manajemen dan ke OJK. Prinsipnya begitu ya. Oleh karena itu, ya kita step by step. Apa sih yang dimaksud dengan risiko pasar? Oke, ya, risiko pasar. Risiko pasar itu adalah potensi kerugian, ya, potensi kerugian, ya, karena bank punya posisi di neraca maupun rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, ya. Jadi bank punya posisi di neraca atau di rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Posisi itu, ya, posisi itu bisa aset, bisa liability, bisa rekening administratif dan derivatif, ya. Risiko akibat, ya, akibat bank punya posisi dan, ya, faktor pasarnya berubah. Ya, faktor pasarnya berubah. Jadi bank punya posisi, faktor pasarnya berubah. Ya, faktor pasar itu apa? Jadi risiko pasar itu terjadi karena adanya perubahan faktor pasar dan bank punya portfolio. Namanya portfolio, bisa aset, bisa liability, ya, bisa rekening administratif. Ya, faktor pasar tersebut berupa, ingat kan? Satu, suku bunga. Yang kedua, bisa harga saham. Ya, yang ketiga bisa nilai tukar. Yang keempat bisa harga komoditi. Supaya gampang mengingatnya, ya, dulu disampaikan waktu belajar manajemen risiko pasar. Faktor pasar itu terdiri dari susah niko, susah niko, suku bunga, sah harga saham, nilai tukar, ko-nya komoditi. Susah niko, ya, ingat kan, susah niko. Jadi kalau bank punya portfolio, kemudian faktor pasarnya berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi, maka timbul resiko, timbul potensi kerugian. Sekali lagi, bahwa risiko itu belum tentu kerugian, baru potensi kerugian. Ya, ya, oke, lanjut, ya. Jadi, pengertian risiko pasar, bank punya portfolio, faktor pasarnya berubah. Berubahnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya apa sih? Ya, kalau saya membeli dolar hari ini, siang ini saya membeli dolar harganya 16.500. Apa sih ekspektasi orang membeli dolar hari ini 16.500? Dolar naik dong, ya. Jadi berubahnya itu, kalau yang risiko pasar itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kalau aku beli dolar hari ini 16.500, ternyata, ya, nanti malam harga dolar ditutup 17.500. Itu bukan risiko, ya, risiko. Yang berisiko itu kalau saya beli dengan harga 16.500, nanti di akhir hari atau pada saat kita jual itu turun harganya menjadi 16.000, itu baru risiko, ya. Oke, jadi perubahan itu maksudnya perubahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari yang punya portfolio. Oke, ya. Nah, portfolio bank itu, ya, terbagi menjadi, ya, secara umum 2 atau 3. 2. Yang pertama itu portfolio trading book. Yang kedua
banking book, yang ketiga itu portfolio yang available for sale, portfolio yang siap untuk dijual kapan saja jika diperlukan untuk kebutuhan likuiditas bank. Oke, Pak. Trading book, posisi bank, trading book. Trading book itu adalah instrumen yang dimiliki bank tapi bisa dijual jika diperlukan sebelum instrumen jatuh tempo. Contohnya, bank membeli obligasi, jangka waktunya masih 5 tahun lagi. Terus ini udah dimiliki nih seminggu. Untung nih kalau kita dijual. Padahal obligasi tersebut belum jatuh tempo. Itu namanya instrumen trading book. Jadi memang untuk trading, ya. Biasanya jangka pendek. Beli, seminggu lagi jual, 2 hari jual. Trading book. Tadi obligasi jangka waktu masih 5 tahun lagi, karena udah untung, baru dibeli, dimiliki seminggu, dijual. Dapatlah untung. Namanya trading. Yang kedua, instrumennya masuk kategori banking book. Banking book itu instrumen yang dimiliki oleh bank, tapi dipelihara, dimaintain sampai jatuh tempo. Contohnya, beli obligasi, jangka waktunya masih 5 tahun. Ditunggu, dimaintain terus sampai 5 tahun baru diuangkan. Namanya banking book. Contoh banking book yang paling gampang adalah kredit dan deposito. Kita beli deposito 2 tahun. Ya, nasabah menguangkannya 2 tahun lagi. Banking book. Kredit diberikan jangka waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian baru uangnya kembali. Itu namanya banking book. Nah, ada lagi instrumen yang ketiga namanya available for sale. Bukan trading book, bukan banking book, tapi masuk kategori available for sale. Siap untuk dijual. Jadi bukan trading, bukan banking, tapi siap dijual. Contohnya, bank membeli obligasi pemerintah atau bank membeli sertifikat Bank Indonesia. Jangka waktunya sebulan. Itu bisa dijadikan uang seminggu lagi. Belinya 1 bulan tapi seminggu udah bisa dijual. Tapi untuk kebutuhan likuiditas. Karena Bapak Ibu masih ingat kan, resiko likuiditas adalah potensi kerugian bank karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari aset likuid yang dia miliki. Salah satunya, atau dari arus kas. Nah, aset likuid yang dia miliki salah satunya adalah sertifikat Bank Indonesia. Jadi, sertifikat Bank Indonesia itu ya bisa dijadikan instrumen available for sale kalau dimiliki oleh bank tetapi untuk kebutuhan likuiditas. Itu untuk likuiditas, maksudnya available for sale. Jadi instrumen ada 3 ya, banking book, trading book, dan available for sale. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, di dalam memanage market risk, mengelola risiko pasar, juga harus diterapkan 4 pilar manajemen risiko. Ya, direksi dan komisaris aktif mengawasi manajemen risiko pasar. Itu harus aktif, ya, nggak boleh tidak aktif, nggak boleh sekedarnya, harus aktif. Ya, maka harus ada kebijakan prosedur dan limit risiko pasar. Harus ada kebijakan. Bahwanya bank tidak akan berdagang, kebijakannya itu bahwanya mata uang tertentu boleh, prosedurnya
ya prosedurnya. Kalau trading harus bagaimana, diatur prosedurnya. Kemudian dikasih limit itu secara korporasi berapa, limit secara individu, per dealer dikasih limit. Jadi 4 pilar manajemen risiko dijalankan. Kebijakan limit. Yang ketiga, risiko harus diidentifikasi, diukur, dibantu, dikendalikan, dan harus ada manajemen information system. Yang keempat, harus ada sistem pengendali internal tentang risiko pasar. Maksudnya sistem internal itu ya kebijakan prosedur limit harus diaudit sesuai nggak dengan pelaksanaan. Umpamanya menurut limitnya dealer itu dagangnya US dollar, Singapura dollar, pound sterling, dan yen Singapura. Ya, itu limitnya seorang dealer. Kok dia dagang trading umpamanya apa, mata uang Indian Rupee dulu, ini melanggar limit, karena limitnya hanya latih 5 currency. Jadi audit internal control sistem internal harus berjalan untuk mengetahui apakah kebijakan prosedur tersebut telah dijalankan oleh yang berbisnis. Ya, makanya ada sistem pengendalian internal. 4 pilar manajemen risikonya harus dijalankan. Ya, 4 pilar manajemen risiko. Terus ya, risiko harus di-manage, harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan, serta dikomunikasikan baik ke OJK maupun ke manajemen. Ya, identifikasi, ya kita masuk. Ya, jadi risiko diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Ya, terus risiko itu dibuat profilnya, profil risiko pasar, ya diukur nanti, diukur peringkat berapa, peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5. Risiko pasarnya ya sangat rendah, cukup tinggi, atau sangat tinggi. Itu risiko itu diperingkat dari risiko sebelum dikendalikan atau dikenal inherent risk itu diperingkat. Memeringkatnya berdasarkan apa? Berdasarkan risk appetite. Jadi diperingkat pakai parameter nanti, pakai parameter. Kalau memeringkat tinggi rendahnya risiko sakitnya orang, diperingkat berdasarkan risk appetite dengan, tapi ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Nah, ini salah satu parameter. Nah, risiko pasar juga nanti ada. Inherent risk-nya nanti diperingkat berdasarkan parameter. Oke ya, parameter. Oke. Nah, kembali ke tadi, ada trading book, ada banking book, dan ada available for sale, portfolio trading book. Ya, tadi untuk kepentingan dagang, ya, trading, ya, transaksi untuk kepentingan dagang, ya, biasanya itu bisa bank atau bisa atas permintaan nasabah. Jadi ini nasabah itu bisa bisnisnya bisa sendiri, namanya proprietary position, bisa juga atas permintaan nasabah. Jadi bank sebagai broker, jadi bank diminta oleh nasabahnya, namanya bank sebagai broker. Kalau yang tadi transaksi sendiri tadi namanya proprietary position. Terus bank bisa juga membentuk pasar. Untuk pasar itu dikenal dengan market making. Ya, atau bank bisa juga trading itu karena bank akan melakukan hedging.
Tuh. Nah, trading book itu setiap hari, kalau kita punya instrumen trading book, setiap hari itu harus di mark to market, harus diusahakan diketahui berapa potensi rugi dan potensi untungnya, dikenal dengan mark to market. Mark to market itu dihitung harga pasarnya berapa at the end of the day, pada akhir hari. Karena instrumen trading itu biasanya di akhir hari itu ada harga penutupannya, closing price-nya. Ya, contohnya, kalau seseorang jual beli saham, ya, beli saham Bank Mandiri, ya, dibeli dengan harga 10.000 hari ini. Nanti malam Bursa Efek mengumumkan saham Bank Mandiri ditutup dengan harga 11.000, berarti untung Rp1.000 per lembar saham, seolah-olah, ya, karena itu mempunyai di mark to market itu hitung-hitungan pembukuan, ya. Untung itu kan kalau dijual, kalau belum dijual, ya, saham Bank Mandiri kita beli siang ini, nanti malam harga saham ini naik, tapi sahamnya masih tetap kita pegang, itu potensi keuntungan, ya, keuntungan. Tapi beli saham bank 10.000, nanti malam Bursa Efek mengumumkan saham bank tersebut ditutup dengan harga 9.000, berarti ada potensi rugi. Tapi bank masih memegang instrumen tersebut, belum dijual, jadi belum real, itu hanya perhitungan saja, ya. Jadi namanya di mark to market, ya, mark to market. Tadi mark to market itu menghitung harga pasarnya berapa, itu langsung mempengaruhi rugi laba tahun berjalan, langsung mempengaruhi rugi laba tahun berjalan, ya, gitu ya. Ya, jadi kerugian itu, ya, harus di cover dengan modal, ya, gitu. Jadi kalau mau bank yang dagang saham sekarang ini kan saham lagi anjlok luar biasa kemarin kan, nah itu pasti banknya banyak yang menderita potensi kerugian, dan potensi kerugian itu langsung mengurangi modal, ya. Oke. Nah, instrumen trading book itu bisa bentuknya itu bisa cash instrumen, bisa juga derivatif. Derivatif bisa derivatif terkait nilai tukar, ya, nilai tukar bisa terkait dengan suku bunga, bisa terkait dengan surat berharga, ya, trading book, ya. Oke. Jadi sekali lagi, ya, di dalam bank ada instrumen trading book, banking book, dan available for sale. Kalau instrumen trading book, ya, dibeli tapi untuk dijual kembali sebelum jatuh temponya instrumen. Setiap hari, setiap akhir hari harus di mark to market. Di mark to market itu dinilai harga pasarnya berapa pada akhir hari. Biasanya merujuk kepada kalau saham itu di Bursa Efek, ya, kalau dolar ya adalah rujukannya, ini dari Bank Indonesia, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, sekali lagi bahwa manajemen risiko pasar juga harus menerapkan 4 pilar manajemen risiko yang terkait dengan pilar pertama itu gigi, pilar kedua itu kerangka, pilar ketiga itu proses manajemen risiko, pilar keempat itu internal control. Itu wajib diterapkan. Supaya apa? Supaya risikonya terkendali sesuai dengan risk appetite. Itu ya. Oke. Nah, jadi nanti di peringkat, ya, risiko inherentnya di peringkat dengan membandingkan antara inherent risk, ya, membandingkan antara, ya, risk appetite dengan actual risk, ketemulah inherent risknya di peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5.
ya, 1, 2, 3, 4 atau 5. Kemudian ya, risiko inheren di peringkat. Setelah risiko inheren di peringkat, maka kualitas penerapan manajemen risikonya juga di peringkat, karena kita harus mengukur setelah diidentifikasi kan diukur peringkatnya, peringkat risiko pasarnya peringkat berapa, karena nanti peringkat inherent risk itu nanti akan diadu dengan namanya peringkat KPMR, kualitas penerapan manajemen risiko. Ketemulah yang namanya profil risiko neto. Profil risiko neto atau residual risk atau net risk atau risiko komposit ini nanti akan dilaporkan ke OJK dan ke manajemen bersamaan dengan laporan profil risiko yang lain. Kalau bank umum konvensional kan ada 8 risiko, jadi nanti akan ada laporan profil risiko pasar, profil risiko kredit, risiko operasional, profil risiko imbal hasil, profil risiko investasi, profil risiko strategik, profil risiko yang lainnya disatukan. Ketemulah laporan profil risiko komposit. Peringkatnya umpamanya 1 gitu, 2, mudah-mudahan bukan 3, mudah-mudahan bukan 4, mudah-mudahan bukan 5. Itu ya, itu. Jadi dibuatlah laporan profil risiko. Oke ya, buat laporan profil risiko. Dibuat laporan profil risiko dengan membandingkan antara inherent risk dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Oke ya. Oke. Nah, sekarang setelah laporan profil risikonya sudah dibuat, nanti akan diukur modal minimumnya. Oke. Nah, sekarang kembali, risiko pasar sudah diidentifikasi, banking book, trading book, dan available for sale tadi ya, identifikasi risikonya. Kemudian risiko diukur. Nah, mengukur itu yang diukur profil risikonya ya, dan modal minimumnya. Jadi yang diukur selalu 2 kalau risiko pasar. Kan tadi saya sampaikan yang 2 ukurannya itu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Kalau risiko kredit, profil risiko diukur, modal minimumnya diukur. Kemudian risiko pasar, profil risikonya diukur, modal minimumnya diukur. Risiko operasional, profil risikonya diukur, modal minimumnya diukur. Oke ya. Sekarang risiko setelah diukur diapakan? Dipantau. Jadi risiko pasar itu mesti dipantau, karena mau manajemen risiko urutan ketiga memantau. Yang dipantau yang mana? Yang dipantau itu yang melewati risk appetite ya, yang melewati standar. Jadi kok tekanan darahnya itu di atas 120/80 dipantau. Untuk apa sih dipantau? Itu pertanyaannya. Ya, untuk dikendalikan. Bahwanya tekanan darah setelah diukur itu 190/90, berarti tinggi risiko sakitnya. Harus dipantau untuk diapakan? Untuk dikendalikan. Kendalikan. Caranya gimana? Dikendalikan tujuan itu apa? Supaya kembali ke risk appetite, kembali tekanan darah 120/80. Caranya gimana? Kurangi garam, makan garam kurangi gorengan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup,
Itu cara mengendalikan ya risiko yang di atas risk appetite. Nah, risiko pasar juga demikian. Dipantau ya, dipantau. Sesuai nggak dengan limit? Ada nggak yang melewati limit gitu? Ya, dipantau. Setelah dipantau untuk dikendalikan, yang melampaui limit dikendalikan supaya kembali ke limit dealer. Jadi tiba-tiba kok dealer harusnya boleh dagangi 5 currency, kok ini 6 currency, yang satu nggak diatur nih, bukan limitnya dia. Ya harus diusahakan supaya sesuai dengan limit. Itu, jadi dikendalikan. Itu dikendalikan. Ya, setelah dikendalikan, terus dikomunikasikan ke OJK dan ke manajemen. Dikomunikasikan ke OJK dan ke manajemen. Ya, yang dikomunikasikan profil risikonya. Ya, nah sekarang itu modal minimumnya harus diukur. Setelah profil risiko diukur tinggi rendahnya, sekarang modal minimum risiko pasar diukur berapa besarnya gitu. Karena apa? Karena risiko pasar itu kan risiko itu ujung-ujungnya kalau terjadi kerugian makan modal, makanya modalnya harus dihitung berapa modal minimum untuk menutup risiko pasar. Ya, modal minimum untuk menutup risiko pasar. Risiko pasar modal minimum dihitung dengan metode 2. Satu, metode standar dan metode internal. Metode standar itu metode yang dibuat oleh OJK, kita tinggal ngikutin. Tapi kalau metode internal itu risiko pasar itu metode internalnya bank, dikenal dengan VAR. VAR itu singkatan dari value at risk. Value at risk itu apa sih? Value at risk itu kita nih memprediksi kerugian ke depan berdasarkan kerugian 1 tahun ke belakang. Jadi kita meramal berdasarkan kerugian yang sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Ya, dengan meyakini kebenaran dari data tersebut harus 99%. Jadi umpamanya kita membeli obligasi PT ABC, kita harus menghitung berapa modal minimum yang dibutuhkan untuk obligasi ABC. Ya dilihat nih, ya berapa kerugian yang terjadi di obligasi PT ABC tersebut 1 tahun ke belakang, ruginya 1%. Maka kita ramal ruginya kalau kita beli obligasi PT ABC ini adalah 1%. Karena 1 tahun ke belakang 1%. Tapi tingkat keyakinan kita terhadap data tersebut harus 99%. Kenapa mesti menggunakan tingkat keyakinan 99%? Ya karena ketentuan begitu, ketentuan dari Basel 99%. Karena ramalan kerugian ini akan dipakai untuk mengurangi modalnya bank. Bank itu kalau membeli instrumen, modal banknya harus dikurangi. Karena ada potensi terjadi kerugian. Jadi model standar disebut dengan standardized approach metodenya. Yang kedua, metode internal model approach. Internal model approach. Masih ingat kan? Itu VAR, value at risk, memperkirakan kerugian beberapa hari ke depan berdasarkan data kerugian 1 tahun ke belakang. Ya gitu. Jadi diatur oleh OJK. Ya. Jadi yang diukur risiko pasar adalah profil risikonya. Ya, seberapa tinggi profil risiko itu, hasilnya bisa risikonya sangat rendah, cukup tinggi, sangat tinggi. Itu profil risiko. Kemudian ya
kemudian dilaporkan ke OJK. Modal minimum diukur menggunakan dua metode, metode standar dan metode internal model approach. Internal model approach. Oke, jadi risiko pasar sudah diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dikomunikasikan ke OJK. Ya, modal minimumnya sudah dihitung menggunakan metode standar atau metode internal model approach atau VAR. Oke, nah risiko pasar. Nah, tentunya ya banyak sekali yang harus diingat. Contohnya ya, sekarang ini harga saham lagi anjlok. Itu akan menimbulkan risiko pasar bagi bank yang dagang saham atau equity. Pertanyaannya, di Indonesia gimana Pak? Bank itu di Indonesia nggak boleh jual beli saham. Menjual saham, IPO boleh. Bank Mandiri, CMB Niaga, ini menjual saham, dibeli oleh publik boleh. Tapi kalau dia dagang, beli, jual, beli kayak dolar itu nggak boleh. Nggak boleh. Oleh karena itu, bank di Indonesia umumnya terekspos risiko pasar karena perubahan nilai tukar dan perubahan suku bunga. Nah, kalau risiko pasar yang disebabkan perubahan suku bunga, contohnya apa? Contohnya itu umumnya risiko suku bunga di banking book. Ya, risiko suku bunga banking book, risiko pasar ya yang ada di banking book. Contohnya gini. Bank membeli dana deposito 1 tahun dengan bunga 4%, ya, terus dijadikan kredit, ya, dijual bentuknya kredit 5 tahun, ya. Hari ini bank membeli dana deposito jangka waktu 1 tahun 10 miliar, terus dijadikan kredit jangka waktunya 5 tahun 5 miliar pula, ya. Tahu-tahu ya, seminggu kemudian setelah hari ini suku bunga acuan Bank Indonesia naik, ya, coba. Atau 1 tahun kemudian suku bunga naik deposito, karena suku bunga acuan Bank Indonesia naik, suku bunga deposito naik dong, ya. Depositonya jatuh tempo 1 tahun 4%, naik menjadi 6%. Jadi depositonya itu sudah naik, biaya bunganya sudah naik, pendapatan bunganya belum naik. Kan kreditnya 5 tahun, depositonya 10 miliar 1 tahun, kreditnya 5 tahun 10 miliar. 10 miliar kemudian baru bunga depositnya, bunga kreditnya boleh dinaikkan. Ya, nggak boleh dinaikkan di tengah jalan. Kredit 5 tahun baru jalan 2 tahun bunganya dinaikkan, karena penjanjiannya adalah bunganya fix 5 tahun. Maka itulah namanya risiko suku bunga. Jadi faktor pasar itu suku bunga, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, perubahan harga komoditi, perubahan harga saham. Ya, atau kalau bank membeli instrumen, tiba-tiba suku bunga naik, itu bisa rugi. Ya, bisa rugi. Ya, jadi risiko pasar itu contohnya banyak. Kalau komoditi, ya, kalau bank di luar negeri boleh jual beli komoditi kayak minyak, kayak komoditi batu bara gitu. Di Indonesia bank nggak boleh jual beli komoditi. Ya paling gampang kalau bawanya batu bara naik, hari ini beli terus harga naik, ya untung. Tapi kalau hari ini beli bawanya 1 juta, harga komoditi turun menjadi 900.000, ya rugi. Jadi bank bisa menderita kerugian kalau bank mempunyai
atau dagang mempunyai portofolio komoditi. Ingat ya, portofolio itu bisa dalam bentuk aset, bisa dalam bentuk liability, bisa dalam bentuk rekening administratif yang tidak tercatat di neraca, adanya di luar neraca, dan transaksi derivatif. Ya, itu. Jadi tadi risiko pasar udah diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Nah tadi ya dipantau, yang melampaui risk appetite dipantau untuk dikendalikan. Terus bagaimana mengendalikan risiko pasar? Itu pertanyaan kritisnya. Cara mengendalikan risiko pasar bisa dengan cara di hedging, dipagri, di hedging, dipagri. Bisa juga dengan tambah modal, bisa dimitigasi, ya bisa dimitigasi, di hedging. Bisa juga dengan limit. Cara mengendalikan bisa dengan limit risiko pasar itu. Dia dikasih limit, kepala dia dikasih limit. Limit itu nggak boleh dilanggar. Limit itu untuk mengendalikan risiko supaya risikonya sesuai dengan risk appetite. Jadi pakai limit, ya kebijakan prosedur wajib itu untuk mengendalikan. Terus di hedging, dipagri, di hedging. Ya bisa juga tambah modal, yang paling umum tambah modal. Dan dimitigasi. Dimitigasi itu ya kalau risikonya itu masuk kategori low frequency low impact, maka risikonya itu cara pengendaliannya ditolerir. Ingat kan, kalau low frequency high impact diapakan pengendaliannya? Bahwanya ditransfer ke pihak lain, bahwa asuransi bawahnya yang umum. Terus kendalikan, cara pengendalian tadi ditolerir, ditransfer, atau di-treat, dimitigate, ya, di-manage. Kalau yang high frequency low impact. Ada satu lagi yang namanya high frequency high impact. Kalau risiko pasar kategorinya high frequency high impact, maka yang paling umum ada determinate. Determinate itu dihentikan, ya, dihentikan. Jadi kalau ada transaksi yang sering menimbulkan kerugian dan sering dilakukan oleh bank, maka kalau itu terjadi high frequency high impact, determinate, dihentikan, di stop, terminate, dihentikan. Itu ya, itu cara pengendalian. Terus setelah dikendalikan, risiko pasar harus dikomunikasikan ke OJK. Jadi yang dikomunikasikan adalah profil risikonya. Jadi risiko inherent di peringkat, kualitas penerapan manajemen risiko di peringkat, kemudian dikomunikasikan ke OJK dan ke manajemen bersamaan dengan mengkomunikasikan profil risiko yang lain, ya, sebagai bagian dari laporan tingkat kesehatan bank ke OJK. Jadi dikomunikasikan ke OJK profil risiko pasar dan dikomunikasikan ke manajemen. Ke manajemen ke siapa? Ke komisaris dan direksi. Komisaris tahu profil risiko pasar seberapa tinggi, sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, dikomunikasikan lewat siapa? Ini pertanyaan kritisnya. Ya, laporan profil risiko pasar itu dibuat oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Nah, disampaikan ke OJK dan ke manajemen. Syaratnya yang disampaikan ke OJK dan manajemen harus sama persis. Manajemen ke komisaris, Pak komisar langsung enggak, lewat komite pemantau risiko. Karena secara manajemen risiko, komisaris itu di bawahnya itu ada
komite pemantau risiko, ada komite audit, ada komite nominasi atau remunerasi. Kalau di bank yang sangat besar, komite nominasi dan komite remunerasi ini dipisah. Tapi untuk bank yang tidak besar, komite remunerasi atau nominasi. Jadi komisaris bisa aktif mengawasi. Karena 4 pilar manajemen risiko salah satunya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Supaya bisa aktif mana? Ya dia dapat laporan. Manajemen risiko, proper risiko yang dapat laporan. Dari siapa? Dari SKMR. Disampaikan kepada Komite Pemantau Risiko. Kalau ada pelanggaran kebijakan bus limit, komisaris kok bisa tahu? Karena komisaris punya komite audit. Jadi internal audit memeriksa yang di bawah direksi itu, nanti hasil pemeriksaannya itu ada finding, ada temuan, disampaikan Pak Komisaris lewat Pak Komite Audit. Ya, Komite Nominasi dan Remunerasi itu juga memberikan masukan informasi jika ada umpamanya rencana kenaikan, permohonan kenaikan gaji pejabat eksekutif atau direksi. Pak Komisaris bisa tahu dari mana? Lah nanti kan beliau punya komite nominasi, ya. Jadi ada komite audit, komite pemantau risiko, dan komite nominasi dan remunerasi. Kalau mau ada pergantian atau direksi baru, ya, komisaris juga tahu dari mana? Karena ada komite nominasi. Umpamanya bank akan ada pengusulan direksi baru, ya. Terus direksinya tidak setuju, ya. Maka umpamanya mau akan fit and proper gitu, ya dapatlah surat rekomendasi dari komite nominasi. Remunerasi juga gitu, ya, gitu. Baik, jadi risiko pasar sudah diidentifikasi, sudah diukur, sudah dipantau, sudah dikendalikan, dan sudah dikomunikasikan baik ke manajemen maupun ke OJK. Oke. Nah tadi pengukuran risiko suku bunga di banking book. Mengukurnya pakai apa gitu? Mengukurnya biasanya yang umum, ya, pengukuran profil risikonya itu menggunakan yang disebut dengan repricing gap. Masih ingat ya? Repricing gap, yaitu membandingkan antara, ya, aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, disebut rate sensitive asset, dibandingkan dengan namanya liability yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, disebut rate sensitive liability. Nah ini dibandingkan, ya, atau dilihat gapnya, terus gapnya dianalisa. Ya, gap itu mempunyai risk appetite tentunya. Nah, sekali lagi ya, jumlah pinjaman atau jumlah aset atau jumlah kredit yang jatuh tempo 3 bulan lagi umpamanya, dibandingkan dengan liability atau deposito yang jatuh tempo 3 bulan lagi, ternyata kredit yang jatuh tempo jauh lebih besar, umpamanya bedanya itu 500 miliar. Pokoknya aset yang jatuh tempo diperkirakan 3 bulan lagi 1 triliun, deposito yang jatuh tempo 3 bulan lagi 500 miliar, berarti gapnya positif 500 miliar. Nah, gap yang positif ini bisa menimbulkan musibah dan bisa menimbulkan anugerah buat bank. Kapan menimbulkan musibah, kapan menimbulkan anugerah? Ini yang perlu dipahami, yang perlu diingat kembali. Ya, jika gapnya positif,
tadi positif 500 miliar. Ya. Terus suku bunga itu kebetulan naik, maka banknya alhamdulillah pendapatan atau NI-nya bank bakal naik. Tapi sebaliknya, gapnya positif 500 miliar, suku bunga turun, innalillahi, banknya pendapatan banknya turun. Kenapa? Naik, kenapa turun? Karena NII itu merupakan perkalian antara gap dengan perubahan suku bunga. Gap dan perubahan suku bunga. Ya. Jadi kalau gapnya positif, suku bunganya positif atau naik, alhamdulillah NII-nya naik. Sebaliknya, gapnya positif, suku bunganya turun, innalillahi, karena positif kali negatif, matematikanya negatif. NI itu pendapatan banknya turun, gitu ya. Gampang ingatnya begitu. Ya, gampang ingatnya begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau wawancara, kalau gapnya positif, itu baik atau buruk untuk bank? Tergantung Pak Bu, tergantung. Kalau gapnya positif, suku bunga naik, ya positif buat bank, karena pendapatan bank naik. Tapi kalau gapnya positif, suku bunganya turun, nah itu nggak baik buat NI-nya bank. Jawabnya begitu ya. Itu karena wawancara suka ditanya. Nanti kan Bapak Ibu tiap 3 tahun kan akan ujian lagi, ya, akan ujian lagi, akan namanya resertifikasi. Dilihat sertifikasi sertifikat refreshmentnya tiap tahun udah ada 3 nih, langsung Bapak dan Ibu akan memperpanjang sertifikat manajemen ini, dikenal dengan resertifikasi. Nah, resertifikasi nanti dalam wawancara juga ditanya bagaimana mengukur ya besar kecilnya risiko suku bunga di banking book. Nah, menggunakan repricing gap atau maturity gap. Tahu ya? Masih ingat kembali? Ini refreshment kan mengingatkan kembali, penyegaran supaya nggak lupa. Oke, risiko pasar sudah diidentifikasi, sudah diukur, sudah dipantau, sudah dikendalikan, dan sudah dikomunikasikan ke OJK. Ya.
Thank you.